Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Ya, saatnya kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Dan Ngobras kali ini ada kedatangan 2 orang narasumber di versi Jaksa Menyapa. Ada Pak Adi Chandra SHMH, Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Eko Hertanto, Sarjana Hukum Jaksa Fungsional. iya, beliau berdua ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yang ngobras kali ini bersama Jaksa Menyapa akan membahas tema pencegahan human trafficking. Ya, dan tentunya bareng saya Jamil Suka-Suka dan juga Mas Bagus AA. Oke, selamat pagi Pak Adi Chandra dan juga Pak Eko Hertanto. Selamat pagi Mas Bagus. Iya, Ma- apa kabar? Om Jamil. Ya, ini kabarnya Sehat. gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan seger banget ini, ceria habis minum es ya kok kelihatan seger banget. Iya, karena dia cuaca sekarang lagi kurang baik. Mm-mm. Ya, kita harus juga menjaga kesehatan. Jadi Baik, mengurangi minum es ya. Tadinya segelas lama-lama kurang habis. Oke, tema kita kali ini pencegahan human trafficking. Sebetulnya human trafficking itu apa sih Pak Adi? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, human trafficking itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Begitu. Oh. Baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, antar negara, untuk tujuannya satu aja, eksploitasi manusia. Jadi human trafficking itu lebih pada eksploitasi manusia. Bentuknya seperti apa saja itu Pak? Contoh bentuknya itu seperti contoh kita biasanya nih TKI ya. Mm-mm. TKI ini Mm-mm. dijanjikan untuk bekerja di satu negara sebagai istilahnya maaf ya ART. Rupanya pas sampai negara sana dimasukin ke tempat prostitusi. Oh, begitu. Oh, jadi kayak banyak kejadian itu Mas Bagus. Iya. Mau dikerjakan di Batam atau di mana cewek-cewek muda itu Betul. sebagai pelayan kafe atau restoran, Iya. nggak taunya di tempat prostitusi. Ada yang mengeluh sama saya ceweknya itu. Lah, ini. Ya maksudnya waktu pas Boleh pulang, pas pas Ramadan terus Ah. ketemu di situ lo ngobrol, bukan itu. Buat ditampung, Mas. Eh? Buat ditampung. Bunuh Itu diri. salah satu contoh. Ada contoh lain Iya. juga. Iya, contoh lain apa, Pak? lainnya itu anak di bawah umur. Oh, Biasanya- iya. Biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan orang dewasa. Itu nggak boleh. Itu masuk human trafficking Human juga. trafficking juga, Oh, Pak. tak pikir ada kaitannya dengan prostitusi, tapi eksploitasi terhadap anak di bawah umur yang bekerja di luar kemampuannya itu termasuk Pak ya. Ya, termasuk juga. Nih Pak Eko, human trafficking itu lebih pada anak usia bawah umur dan wanita saja atau laki-laki pun bisa terjadi kasus human trafficking Pak Eko? Iya, kalau kita melihat atau kita pengen contoh yang secara visual begitu, Mm-mm. itu kayak di filmnya Jason Statham itu loh, yang Transporter yang versi Oh pertama. iya, yang bawa cewek itu di bagasi ya? Itu yang kedua. Oh yang kedua? Itu yang Transporter kedua. Yang pertama itu yang dia kelahi sama mafia, kemudian kayaknya juga ada cewek Chinese. Ada ceweknya. Jepang atau Chinese. Iya, yang Kemudian, Chinese, yang Chinese. endingnya ada di peti kemas itu banyak Betul, manusia yang dibawa dari Hong Kong ya. Betul. Itu contoh nyata, maksudnya contoh yang gampang dilihat dari film gitu. Tapi itu kan yang dalam skala internasional ya. Baik. Kalau dalam skala Nasional. regional kan akan contohnya atau dinamikanya banyak sekali. Mungkin Om Jamil tadi lebih bisa menjelaskan, mungkin karena banyak penelitian partisipatoris ya yang Iya. meneliti itu mungkin. Jadi Saya curiga Pak, jangan-jangan ini pelakunya Pak. korban bisa siapa saja Pak. Jadi Mas Bagus,
bisa laki-laki misalkan ketika dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat tapi tidak sesuai kemudian dieksploitasi sedemikian rupa. Bisa memang kebanyakan perempuan tapi Banyak. anak di bawah umur, tapi kalau untuk anak di bawah umur ini kan ada juga undang-undangnya mengenai perlindungan anak. Iya. Tapi yang jelas kebanyakan korban adalah orang yang dalam posisi rentan. Posisi rentan itu seperti apa? Misalkan jeratan hutang. Wong tuane duwe utang, duwe anak kok ayu, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku human trafficking ini. Ya udah, kau utangmu kan banyak. Ya udah anakmu aja ikut saya kerja. Gitu. Iya. Kemana? Ke Batam misalkan. Nanti di sana kerja apa? Restoran. Tahu-tahu di sana dimasukkan klub malam. Sebenarnya tanpa persetujuan. Iya. Ataupun kalau itu setuju tapi di situ ada penyalahgunaan posisi rentan dan ada unsur eksploitasi tetap masuk. Itu penjeratan utang, bisa posisi rentan lain misalkan ketidakseimbangan informasi, misalkan itu orang miskin di daerah itu. Desa itu tapi duwe anak ayu. Dimanfaatkanlah informasi yang tidak benar dibawa ke, kan ada unsur pengangkutan tadi, membawa, mengangkut, menempatkan, di sana dicarikan kos dan seterusnya. Inilah yang menjadi modus-modus human trafficking. Oh, tapi beda ya, misalnya orang tuanya miskin, terus anaknya cantik, terus diambil Jadi dinikahkan di bawah umur, kan ada kata saya puji dulu itu loh. Itu bukan masuk human trafficking, itu kan kayak dipaksa anaknya itu untuk lebih ke perlindungan anak sebenarnya. Oh, perlindungan anak, gitu. beda ya. Di luar KUHP kan ada beberapa undang-undang yang secara spesifik mengatur, misalkan anak itu ada undang-undang perlindungan anak, perdagangan manusia adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tapi secara hakikatnya begini, jadi manusia itu bukanlah objek yang sebenarnya bisa diperdagangkan. Kita itu makhluk dan bukan barang begitu. Sehingga apapun kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dan negara dengan undang-undangnya juga harus melindungi manusia, entah itu organnya, entah itu wujudnya manusia beserta segala harkat martabatnya, sehingga tidak boleh orang kok diperdagangkan gitu kan. Iya tuh. Gitu Tapi katanya human trafficking tadi lebih ke fisik. Tapi misalnya nih ada pembantu rumah tangga, nyun sewu misalnya, ternyata gajinya nggak sesuai atau ditahan, atau mungkin malah nggak dibayar, kan kejadian kayak gitu pernah ada, dan itu apakah termasuk human trafficking? Eksploitasi juga tenaganya ya. Kaitannya dengan gaji yang nggak sesuai, nggak dibayarkan. Sepanjang kalau itu ada misalkan perjanjian kerjanya, jelas PJTKI-nya dan seterusnya, kan itu bisa diselesaikan mengenai sengketa ketenagakerjaan. Jadi tidak semua perbuatan yang artinya merugikan misalkan asisten rumah tangga atau pekerja itu dibilang human trafficking, enggak. Sepanjang yang memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang ini saja yang kita sebut sebagai perdagangan orang. Gitu ya. Oke, baik. Ini tadi contohnya dari film dan lain sebagainya, ternyata juga memang betul-betul terjadi di dunia nyata ya, tidak hanya di film ya. Oke Mas Jamil, kita break dulu Pak Adi Chandra ya, dan juga Pak Eko, kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke. Iya, kita masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika bersama Kejaksaan Kabupaten Pekalongan. Betul. Temanya Jaksa Menyapa. Nah, dan judul kali ini pencegahan human trafficking. Dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi dan Pak Eko apa human trafficking dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya rata-rata penyebab terjadinya human trafficking ini apa sih Pak? Iya, biar bisa kita cegah ya kan. Betul, silakan Pak Adi. Jadi penyebab terjadinya human trafficking ini ada beberapa faktor. Baik. Pertama, kurangnya kesadaran. Yang mana kurang kesadaran itu banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari peruntungan yang nyata-nyatanya itu terjebak dengan keadaan. Terjebak ya, kadang gini loh. Ya contoh kalau yang biasanya bermigrasi atau pindah tempat itu kan, contoh dia
dia nggak punya apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa di satu kota itu. Nggak punya Rupanya apa-apa. rupanya ada orang yang mungkin berpenampilan menarik, necis, ya kan, berpenampilan rapi, Iya. dibujuk rayu. Oke, akhirnya udah kamu ikut sama saya. Rupanya si orang itu menjual dia ke tempat prostitusi. Misalnya seperti itu Misalnya, ya. kalau untuk perempuan. Mm-mm. Kalau untuk yang laki-laki, Nah, misalnya ini. untuk mungkin dia dijadikan pekerja berat, tapi nggak ada digaji, Overtime ya. tapi nggak digaji, seperti perbudakan. Iya, Oh, iya, iya. iya, Kerja iya, paksa iya. gitu Kerja ya. paksa gitu, kayak zaman dulu kan kayak Belanda tuh ada rodi ya. Rodi. Kalau Jepang romusa. Ya. Romusa, Itu, ya. itu memang banyak terjadi di negara-negara yang di bawah kemiskinan. Banyak itu terjadi. Kalau Begitu di ya. kita Di kita ya, ada beberapa kejadian mungkin ya. kalau di kita saya belum ini juga ya, mudah-mudahan tidak ada lah. ya kan? Amin. Tapi kadang-kadang itu kesadaran itu yang penting. Kedua, kemiskinan. Ya Iya. seperti yang tadi itu faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Ya, seperti saya sebutkan tadi. Contoh dia mau mengadu nasib itu loh. Iya, merubah hidup. Merubah Hasilnya hidup. mengadu itu pada Tuhan ya, bukan sama nasib. Ya, kan? Ngadu orang tua. Terus ada lagi faktor yang ingin cepat kaya. Mengadu nasib, faktor ingin cepat Cepat kaya. Cepat kaya apa? Contoh dia ke banyak ya TKI kita ya, Iya. tenaga kerja Indonesia itu ya. Mereka bekerja ke luar negeri dari segi kurs mata uang itu sudah berbeda. Ya, Iya. ya. Ya memang banyak yang berhasil, berhasil juga. Banyak juga yang Jadi korban ya. jadi korban. Nah, itu makanya nih para TKI kita ini harus lebih hati-hati, lebih selektif lagi. Oke, kalau Pak Eko, objek human trafficking itu sebetulnya siapa saja sih Pak? Kalau tadi kan sudah ada kebanyakan cewek dan di bawah umur, terus laki-laki prosentasenya lebih kecil lah. Mungkin ada lebih dijelaskan yang lebih spesifik lagi Pak Eko. Yang jelas korban dari human trafficking salah satunya adalah yang terbanyak adalah ketika dia dalam posisi rentan itu tadi sebagaimana saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di preambul atau pembukaan undang-undang itu kan jelas disebutkan. Saya nggak masuk ke batang tubuh ya, ke pembukaan undang-undang dasar saja atau konstitusi itu, bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Jadi kita mendefinisikan penjajahan itu bukan sekedar negara menjajah negara, tapi manusia juga nggak boleh menjajah manusia. Begitu ini ya. Kalau tadi lebih progresif Pak Kasintal menyampaikan bahwa human trafficking ini hakikatnya adalah perbudakan. Kalau di bahasa pembukaan, kalau saya boleh bilang, itu ya penjajahan juga. Tidak boleh manusia itu menjajah manusia yang lainnya, karena setiap orang lahir dengan harkat dan martabat yang diberikan oleh Tuhan dan harus dijamin lewat undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, saya kasih contoh begini, tadi disampaikan ada nggak contoh spesifik yang di Kabupaten Pekalongan? Kebetulan saya di Kabupaten Pekalongan itu sudah 6 tahun. Jadi waktu itu belum melaksanakan tugas di sini, Pak Kasindal masih tugas di Cirebon kayaknya. Baik. Saya pernah menangani satu perkara human trafficking. Ini saya jelaskan ininya aja ya, supaya ini bisa jadi contoh nyata begitu. Baik. Jadi ada seorang warga gitu kan, masih sudah lepas dari masa kanak-kanaknya, sudah dewasa lah, 19 tahunan. Kemudian dia melihat tetangga-tetangganya itu kok yang kerja di Batam kok pulang sudah beli motor, sudah pakaiannya lebih necis, ngotani, kemudian mukanya lebih glowing. Ya biasanya kalau ini lagi musim nih Pak ya. Muka glowing gitu kan. Kerja apa sih? Kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang dari suatu provinsi lain datang. Kamu mau nggak kerja sama kayak itu yang ngantar ke sana saya juga kemarin. Kerja apa? Ya pokoknya kamu ikut aja lah. Tapi dia nggak minta izin sama orang tuanya. Gitu. Sudah sampaikan ke orang tua nggak boleh. Akhirnya ini anak nekat, memaksakan diri ya. Tiba-tiba berkemas, kemudian masukin baju ke tas tanpa izin orang tua, meninggalkan rumah. Sudah dijemput dengan ibu-ibu ini di suatu lokasi tertentu, diajak ke Bandara Soekarno-Hatta,
dibelikan tiket sampai ke Batam. Wih, naik pesawat. Di Batam Keren. sudah ada yang nungguin. Wih, sudah ada yang Bahkan menjemput ya. dicek kesehatannya. Wih. Kesehatannya ini apa. Kayak pejabat ya diantar dijemput. Dikasih PLKB ini untuk gini Oh, gini, gitu? gini, Sampai supaya- segitunya? Iya, sudah terstruktur sedemikian rupa. Oh, jadi kayak jaringan gitu ya? Ya, di sana sudah terus masukkan ke kos, kemudian dipekerjakan sebagai perempuan Seks. penghibur. Oh, penghibur ya. Awalnya cuma nemenin nyanyi begitu. Iya. Oh iya, biasanya nemenin nyanyi Biasanya gitu dulu. ya, Om Iya, Jono ya. iya. Lama-lama ternyata Heeh. sampai ke yang lebih jauh. Oh, jadi nggak Akhirnya frontal tadi. Orang tua yang di sini Kehilangan ya, bingung, merasa kehilangan ya. sampai akhirnya dia bisa lari dari sono, kemudian lapor ke petugas kepolisian. Jadi sampai dieksploitasi secara, mohon maaf, seksual. Aduh. Berarti si cewek ini waktu yang ditangani itu benar-benar bisa istilahnya lari dari mereka ya. Iya, versi dia ketika Biasanya ketika ketat itu loh dia lari. pengawasannya. Kebetulan bisa lari, bisa dapat channel untuk pulang ke sini, Mm-mm, mm-mm. sehingga bisa sampai melapor ke petugas kepolisian. Apa nggak capek dari Batam ke sini lari? Apa kalau Iya ya, nggak? Kan naik bis bisa tuh. bisa ya. Kenapa nggak kepikiran seperti Iya, itu? tahu gitu saya jemput. Wah, ada-ada saja nih Waduh, Mas Jamil. jadi ceritanya gitu ya, diiming-imingin kayak gitu, nggak izin orang tua. Mm-mm. Terus di sana dipekerjakan. Oh ya biasanya Oke. ketika yang datang tuh teman-temannya, wah mewah-mewah semuanya. Iya. Saya di desa kayak gini, ya ada Udahlah, yang iming-imingin gitu ya. Biasanya getok tular juga atau ada yang ibu-ibu yang datang gitu biasanya. Mencari mangsa gitu misalnya Pak Biasanya Adi. sih gitu. Biasanya kadang-kadang yang sudah berhasil begitu di sana itu dia akan membawa teman. Pasti. Oh, Dengan itu mempromosikan dapat persen, gitu ya. dapat Pasti. persen Ah. mesti ya, Dia ya. akan cara kerjanya mudah kok, enak, santai. Kita ini bebas gini-gini. Enjoy. Gini. Iya. Oh. Ya Hmm. contoh jadi dia membandingkan dengan diri dia gitu. Mm-mm. Saya aja baru dua tahun di sana saya sudah punya mobil, sudah bisa bangun rumah Iya. orang tua saya. Makin Tapi dia ngeces nggak tahu ya. apa kerjanya gitu. Hmm. Kadang-kadang teman ini juga yang membawa. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Baik, Iya. kita break dulu ya Mas Jamil ya. Ya, ya, Kita break siap, dulu, siap. Ah, ah. kita akan melanjutkan di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir. Dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, kita masih di ngobrol asik di Rasika dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk tema kali ini, pencegahan human trafficking bersama Pak Adi Chandra dan Pak Eko Hartanto ya. Iya, ini mengingatkan kita kepada orang tua harus ekstra hati-hati ketika Betul. anaknya mau bekerja di luar kota, harus Nah. Selidiki, alah, menyelidiki. kayak itu, Ya, biar waspada orang tua Betul. dan kawan Rasika yang punya saudara juga harus mengingatkan agar Iya. jangan terjadi sampai jadi korban human trafficking itu. Apalagi perkembangan anak-anak sekarang itu kan tidak lepas dari gadget, Iya. gawai. Di mana-mana tidak selalu. Mereka itu kalau misalnya kehilangan atau kehabisan kuota itu kayak orang overdosis, Iya. kelageban dan lain sebagainya, kayak orang mau aduh besok kiamat dan lain sebagainya. Kenapa? Kehabisan kuota. Sepele Wah, sekali lah. sepele Ini sekali. biasanya anak-anak yang seperti ini dimanfaatkan. Kamu pingin kuota banyak. Caranya seperti ini, seperti ini. Nah, kita tanya nih. Modus human trafficking ini seperti apa sih Pak Adi? Ya, menurut modus-modus operandi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking ini, menurut Widya Stuti itu ada beberapa modus. Pertama yaitu merekrut calon pekerja wanita, biasanya ini memang identik dengan wanita di usia 16 sampai 25 tahun. Kan masih fresh. Masih Yes. ya, masih kayak Masih sirup fresh, malahan, ya Pak. masih fresh kan. Oke. Itu kan itu yang menjadi modal mereka. Iya, iya. Terus yang kedua itu dijanjikan bekerja. Biasanya begitu. Tadi seperti kita bahas pertama itu di restoran, di rumah makan, Kafe. atau sebagai ART gitu loh. Itu biasa itu, atau di salon kecantikan, Mm-mm. Ah, iya, hotel iya. gitu. Iya.
Kerja Terus yang aman-aman saja lah, aja normal-normal aman-aman saja. Itu biasa modus-modus ya. Terus yang ketiga tuh biasanya identitas mereka itu dipalsukan. Sampai situ ternyata. Sampai dipalsukan. Oh. Jadi nanti Oh. istilahnya modusnya itu ya mereka akan diganti KTP Mm-mm. Oh, kan. atau identitas mereka dipalsukan lah. Iya, iya, Oh iya, iya. makanya Siapa mereka yang iya, merekrut ini siapa gitu. Itu Iya. yang dipalsukan. dipalsukan. Nah, Di sini namanya Siti, terus sampai di Batam Iya. namanya Andy gitu ya. Iya, di sini Tukiyem, di sana Eni. Ya. Nah, makanya saya pernah lihat, masa Eni sampean kok kayak desa tapi namanya kok Eni. Nah, berarti ada pemalsuan identitas Iya, itu iya. ya. terus ada juga nanti memerlukan biaya administrasi, transportasi dan akomodasi itu biasa itu memang ditanggung. Ditanggung, yang penting Ditanggung atau nanti disebut sebagai piutangnya ya si calon ditanggung dulu pertama. Oh, ditanggung dulu, ya. Baru nanti setelah mereka gajian akan dipotong. Itu kalau yang benar. Iya, Mm-mm. iya. Ya kan kalau ditempatkan di tempat bekerja yang benar. Tapi kalau biasanya kalau mereka untuk dijual, eksploitasi atau dijual ke tempat prostitusi atau tempat klub malam, tadi sampaikan Pak Eko, itu ya udah mereka akan menanggung itu. Mereka menanggung itu. Tapi itu dengan iming-iming dulu Iya, biasanya, iya, iming-iming. iya. Terus tanpa ada kaling pisah. Biasanya kan kalau keluar negeri itu harus ada pisah. Ya, Nah, itu yang mereka yang menghandle semua. termasuk Oh. kemungkinan juga visa dipalsukan dan lain sebagainya Iya. bisa jadi ya. Ya itu makanya biasanya itu kan kalau itu mereka nggak mungkin pakai darat biasanya. Pakai udara atau Pakai udara atau mungkin laut ya? pakai perairan laut. Hmm. Biasanya ya Oh. kalau itu. Heeh. Terus jaringan mereka untuk komunikasi Mm-mm. kepada teman-teman, Ya. keluarga, orang tua diputuskan. Oh. Aksesnya diputus semua ya. Putus semua. Iya, Wah, nggak itu. bisa sambat sama teman-temannya atau Ngeri saudaranya ya. banget ini. Dan itu ya seperti tadi tuh korban dijual, Mm-mm. disekap. Biasanya kalau untuk mau dijual itu atau dieksploitasi itu mereka akan disekap dulu. Komunikasi diputuskan, terus identitas mereka diganti Palsukan ya? semua, baru setelah oke jadi semua, mereka berangkat. Diberangkatkan gitu. Ini terorganisir dan wah, Iya, ngeri juga ya ada Mas Jamil ya. jaringannya karena ada Ini memang permintaan. sudah TSM ini. TSM apa? Ya, terstruktur, Terstruktur, sistematis, Mm-mm. masif. Masif. Oh, Terstruktur, Ini mereka, sistematis, kalau masif. ini memang sindikat. Sindikat ya Sindikat maksudnya ya. dia nggak bisa bekerja sendiri. Wah, ini sindikat harus kita sikat ini Nah, ya kan. Ini biasanya kalau pelaku Mm-mm. trafficking ini dia nggak bisa bekerja sendiri. Gitu ya, berjaringan gitu ya. Jaringan. Dia sindikat. Kenapa? Untuk menampung yang dijual ini dia harus ada koneksi ya, ke ada link, sana. ada Ya. koneksi di Oh, sana berarti ya. ada bagian-bagian ini kamu Ada yang bagian- mencari, ini yang Nah. nyalurkan, ini yang nampung. Oh, iya, Itu iya. biasanya gitu. Terus Hmm. ini yang nampung di sana, ini yang nyari, ini yang mengubah identitas, Iya. ini semua gitu loh. Oke, 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 Gitu. oke. Ya, kalau Pak Eko nih sekarang, tips Pak, bagaimana sih caranya menghindari human trafficking? Karena bagaimanapun ini sebetulnya kejahatan yang jarang kita temui. Tapi sekali kita menemui ini kasusnya besar dan pelik sekali Mas Jamil ya. Iya. Kadang kita itu melihat atau membaca berita aja, ini aduh kok bisa sampai seperti ini, ceritanya gimana gitu Kadang kan. malah nyalahkan korban salah dhewe gelem. Nah, kan gitu. Kan bisa melarikan diri di antaranya kan Nah, ada itu. stigma Padahal kayak di sana gitu. juga disekap kan. Mm-mm. Atau istilahnya dalam satu lokalisir tertentu yang tidak bisa ke mana-mana. Silakan Pak Eko. Ya, sebelum sampai ke tips begini ya, Mas Bagus, Om Jamil. Kalau turunan dari tindak pidana perdagangan orang atau yang berkaitan itu sebenarnya cukup banyak itu. Mm-mm. Selain tadi ketika korbannya adalah anak-anak, selain potensi di undang-undang ini juga ada diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga diatur seperti Mm. itu. Tapi juga ada kemungkinan lain yang sebenarnya mirip-mirip juga, tapi modusnya adalah mencarikan pekerjaan. Misalkan yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pekalongan. Mm-mm. Ini nggak human trafficking sih, tapi modus awalnya adalah mencarikan pekerjaan. Baik. Iya. Jadi seseorang dijanjikan untuk kerja di restoran, oke, dijemput, kemudian ternyata diajak ke tempat sepi Mm-mm. di daerah Paninggaran begitu, Mm-mm. kemudian di sana diperkosa, mohon maaf. Hmm. Jadi sebenarnya ini awal modusnya adalah nyarikan pekerjaan, tapi kemudian pasal yang dikenakan adalah pemerkosaan. Jadi Mm-mm. intinya jangan mudah tertipu lah dengan iming-iming segala macam itu. Nah, kalau Baik. berbicara masalah tips, yang pertama tentunya ini ada kaitan dengan kalau bahasa saya peradaban dunia ya, yang semakin kesini semakin memperlihatkan arus materialisme.
semuanya itu dinilai dengan yang kasat mata. Hmm. Jadi strata sosial itu kan memang dalam hukum peradaban wajib ya. Ya, Selalu ada di masyarakat manapun namanya strata sosial. betul. Tapi bergantung stratanya itu berdasarkan apa? Ada yang perdebatannya itu tinggi-tinggian duit, berdasarkan harta. Oke. Kemudian ada yang pinter-pinteran ilmu. Ah Ya, ya benar. Ada yang kemudian Harta, ilmu, pinter-pinteran ilmu. kuasa-kuasaan jabatan. Ya, Ah, jabatan iya, ya, iya. kekuasaan. Bahkan kesolehan pun bisa menjadi. Yang lagi marah ini ya. Ini lagi marah, Pak. Tapi yang pasti begini, sebenarnya sebenarnya kalau dalam hukum agama kita kan perlombaannya kan mana yang lebih manfaat gitu loh. Iya, Itu. idealnya Iya, seperti itu. idealnya Seperti ya itu. ya. Balik lagi ke arus materialisme ini. Jadi anak zaman sekarang kalau ketinggalan gadget, misalkan temennya pakai iPhone, Oh, saya cuma pakai Samsung, itu sudah beda. Rasanya beda ya. merasa apa? Wah. Ketinggalan gitu. Oh, Iya. Kemudian juga kalau temannya sudah bisa beli Scoopy, saya kok masih sepeda begitu kan. Ini sebenarnya hubungannya juga dengan sistem pendidikan kita, bagaimana budi pekerti, kemudian hal-hal yang bersifat intrinsik atau rohani itu Iya. harus terus Pembangunan dibangun. Nah, pembangunan karakter seperti itu kalau ya. arus materialisme ini bisa dibendung, hal-hal yang kayak gini juga nggak akan berefek kan. Jadi sepanjang kehidupan ini adalah sugi-sugian, api-apian motor, Iya. efek lainnya ya seperti ini, tidak pidana perdagangan halus, karena gimana saya bisa dapat duit dengan cara yang cepat. Ya, biar HP Dimana saya bagus. Dimana gitu ya. saya secara sosial juga bisa ikut sama teman-teman yang lain gitu. Ah iya. Sehingga orang tua harus benar-benar membentengi anak-anak mereka, terutama yang punya anak cantik-cantik nih. Oh, yang nggak cantik nggak masalah ya berarti ya. Ya, biasanya agak harus didempul gitu bahasa mami-mami itu. Iya 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 didempul. Perlu diglowingkan Ah, ya, ya. iya. Proses mengglowingkan. Khususnya yang gitu. cantik-cantik inilah. Saya seling kalau di Jaksa Menyapa itu di sekolah-sekolah, adik-adik semua yang merasa dirinya cantik itu jangan terlalu ramah lah. Hmm. Oh iya iya Dikit-dikit benar-benar. perlu judes juga supaya enggak digombalin sama cowok sama Iya gitu kan. iya benar-benar benar. Jadi orang tua harus secara ekstra menjaga Iya. anak-anaknya dari hal-hal yang kiranya kok ada orang baru datang di kampung. Siapa dia katanya merekrut tenaga kerja, kita cari tahu dulu. Iya. Jadi sistem keamanan kampung ini atau desa ini harus benar-benar diaktifkan lagi. Terjamin Kita ya. deteksi siapa orang asing yang datang, dia orang mana, kerjaannya apa. Kalau dia sudah mulai dirasakan kok ini mencurigakan, Iya. ini merekrut orang ini. Bergerilya. Ini ada izinnya enggak, dia Uh-uh. dari PJTKI atau apa seperti itu. Uh-uh. Jadi Oke. kita harus waspada. Nah, yang paling penting harus bisa menjaga anaknya masing-masing. Karena Baik. korban trafficking itu biasanya anak tadi sampaikan usia 16 sampai 25 tahun karena masih fresh from Fresh, the oven gitu ya. Iya. Terutama yang punya anak cantik harus hati-hati. Aman Oke. anakku kayak aku. Anak jenengan cowok Cowok kok. semua ya. Aduh. Ya, itu luar biasa ini menyadarkan kita ya Mas Bagus Betul. akan arti pentingnya menjaga anak-anak kita, Iya. saudara lingkungan terdekat agar jangan sampai terjebak di human trafficking, Trafficking. itu. Karena memang rata-rata korban human trafficking itu anak-anak usia yang Masih namanya, muda, masih muda kinyis-kinyis. ya. Bahkan mungkin di bawah umur kan begitu ya. Oke, di sesi terakhir ini saya juga ingin mendengarkan closing statement dari Pak Adi Chandra selaku Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sebelum kita berpisah nih Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, closing statement dari kami mengimbau kepada seluruh orang tua, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan, agar tetap menjaga anaknya. Terus jangan mudah percaya dengan orang asing. Harus kita benar-benar selidiki siapa dia, apa keinginannya, mau apa dia. Gitu. Jangan kita karena mengingat ke tetangga sebelah bisa lebih maju, Iya. contohnya ini kita mau ikutin, tentunya terjebak. Iya. Karena itu bahaya banget, bahaya sekali bagi anak-anak. Oke, Terima kasih. siap. Pak Eko mungkin menambahi Pak Eko? Silakan Pak Eko. Ya dari sisi calon korban atau yang rentan sudah disampaikan Pak Kasinta, tapi saya juga ingin sampaikan dari sisi laki-lakinya, kalau misalkan yang hobinya nyanyi atau apa, Oh iya. jangan sampai nanti ternyata yang nemenin nyanyi itu masih anak-anak. Itu Nah. agak rentan juga. Aduh. Kalau perlu lihat KTP-mu gitu. ini meskipun domainnya adalah
pencegahan perdagangan orang, tapi ingin saya sisipkan juga untuk perlindungan anak begitu Pak. Hmm, Karena hmm, hmm. apapun anak itu kan dalam posisi yang belum bisa memutuskan hal yang baik untuk dirinya. Iya. Betul. Secara undang-undang dia belum cakap hukum, Iya. sehingga dia belum bisa memutuskan mana yang sebenarnya tepat untuk dia atau baik untuk dia, sehingga ketika itu bisa ikut-ikutan kan. Oke. Kemudian untuk laki-lakinya ketika misalkan curiga ini masih anak-anak, ya mohon dilaporkan ke pihak berwajib, Pak di sana ada anak-anak dipekerjakan di tempat hiburan, kan nggak Iya. boleh kan gitu. Iya, Oh, iya, iya. iya. Berarti kita Oke. Harus punya sense of crisis untuk melindungi anak-anak gitu. Iya, nanti kalau pas ketemu siapa apa saya tak umurmu berapa, Iya, terus betul. nanya gitu. Ini perlu. Ya kan Ya. nanti saya melaporkan Pak Wong Najib. Iya. Kan artinya sekedar menikmati lagu Betul. tanpa harus berbuat apa Iya. kan. Jadi kalau ada yang mau nemenin berarti coba cek KTP-nya dulu. Iya. Oh masih muda ini, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya takut nanti Di atas korban. rata-rata. Oke. Oke. Ayo kita Oke, kita sudahin ini sudah ngobrol kita maksudnya. karena Ya. memang ini perbincangannya sangat menarik banget. Baik. Terima Mat- kasih Pak Adi. Matur sembah suwun Terima kasih Pak rawuhnya. Eko sudah hadir di Terima studio kasih Rasika. juga buat Iya. Mas Bagus dan Om Jamil. Yes. Aduh, ini cakrawala kita, wawasan kita bertambah apalagi Betul. kawan Rasika yang mendengarkan ini. Wah. Wah, mengingatkan lagi ya Betul. Jangan- Betapa gitu kan. betapa bahayanya pengaruh Dari- yang bisa menjebak kita dari Betul. human trafficking itu. Oke. Terima kasih kawan untuk kebersamaan Anda di Bincang Rasika, Bincang Rasika. Ngobrol asik di Rasika dalam program Jaksa Menyapa yang kali ini mengangkat pencegahan human trafficking. Kita ketemu lagi di Ngobras berikutnya bersama Jaksa Menyapa juga di lain waktu. Dan saya Bagus AA, Dan saya Jamil Suka-Suka pamit undur diri di Ngobras bersama Kejaksaan Agung Kabupaten Pekalongan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kejaksaan Pekalongan. Negeri Pekalongan. Iya. Susu saya. Biasanya ke kopi. Biasanya ke Kejaksaan kopi. Negeri Kabupaten Pekalongan. Iya, betul. Iya. Oke. Terima kasih ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.